sekarang kita nggak bahas soal tutorial apapun dulu ya, entah itu library atau framework atau semacamnya. Jadi kita akan santai aja bahas soal setup VS Code yang gue pakai. Sebelumnya ada yang nanya gitu, VS Code gue ini setupnya kayak gimana? Mungkin penasaran atau ya kelihatannya enak kali. Ya kita akan bahas soal itu sekarang. Jadi simpel aja ya bahasnya. Jadi gue akan memperlihatkan list ekstensi gue, kayak timnya apa, kemudian konfigurasinya kayak gimana. Ya mungkin juga ada sedikit tips atau trik yang sering gue pakai gitu di dalam VS Code ini supaya nambah produktivitas. Mungkin aja lo belum tahu atau mungkin juga udah tahu. Ya terlepas dari itu gue akan share soal itu ya. Oke, yang paling pertama gue akan pergi ke setting ya. Setting JSON atau itu setting JSON ada di sini. Kalau mau pergi ke setting ya gini aja. Command Shift P ke command palette-nya. Setting kan ada UI, ada JSON. Yang UI ya bagian setting kayak gini. Kalau JSON ya kode JSON-nya, jadi yang ada di UI tadi dia bakal akan di store di sini kan. Gitu, ini setting gua. Yang paling pertama itu ada show tabs. Di sini gua set jadi false. Kenapa? Atau ini tuh apa sebenarnya? Show tabs ini dia konfigurasi untuk nampilin atau menampilkan atau menyembunyikan tabs yang ada di sini. Mungkin lu udah notice juga ya, atau mungkin enggak juga. Jadi kalau lu lihat di sini VS Code gue nggak punya tab. Kalau lu buka multiple file di VS Code itu umumnya atau pada dasarnya harusnya ada multiple tab. Sesuai dengan file-file yang kita udah buka sebelumnya, kayak gini nih, misalkan gue double klik, harusnya dia ada ngejajar di sini. Nah, di sini nggak ada. Kenapa? Karena gue hide dengan konfigurasi ini gitu. Nah, sekarang bahas dulu alasannya kenapa. Sebenarnya pertama, alasannya itu ya paling basic itu kan kalau kita ngerjain project itu pasti buka banyak file ya. Apalagi kalau projectnya gede. Nah, di kantor gua itu kan projectnya lumayan lah gede gitu. Itu banyak banget komponen-komponen atau file-file yang gua buka pastinya. Nah, di situ pasti banyak juga tabnya. Nah, itu kalau buat gua pribadi ngedistract banyak tab kayak gitu, lagi pula itu nggak ada kepentingan juga di situ, nggak ada urgensitasnya. Ngapain juga ada tab banyak-banyak di sini, karena juga gua nggak pakai tab itu, cuma nampilin doang gitu kan, majang doang, tapi nggak gua pakai juga gitu, karena navigasi pun gua nggak ngeklik tabnya. Kalau lu jadi intro ini pasti muncul tab. Nah, kayak gini nih tabnya tuh kan. Nah, gue jarang banget, hampir gak pernah lah gue navigasi kayak gini, apalagi kalau tabnya udah banyak tuh kan, dia nge-scroll ya. Ini gue gak mungkin nge-scroll kayak gini satu-satu kan. Mana nih file yang tadi lagi gue edit, itu udah hampir gak mungkin gue melakukan itu, karena banyak banget file yang dibuka. Ini aja kan segini udah banyak ya, apalagi kalau ngerjain project yang seringkali nggak sadar udah puluhan tab kan di sini, sampai scrollnya itu gede, ininya kecil gitu, scroll barnya, karena saking banyak yang dibuka. Nah, itu alasannya. Jadi tab ini banyak gitu karena gue buka banyak file. Lagi pula tadi gue jarang sekali menggunakan tab ini, jadi cuman majang doang, ngapain juga dipajang gitu kalau nggak gue pakai, ngedistract gitu kan. Nah, jadi gue hide. Ketika gue hide, mana tadi settingnya nih, kalau gue hide jadi false kan dia bakal nggak hide. Kemudian kan jadi pertanyaan, terus navigasinya kayak gimana ya? Navigasinya pakai command P atau control P ya kalau di Windows. Dia bakal ngelis file buffer atau file-file yang udah kita buka sebelumnya gitu. Jadi sebelumnya kan kita buka ini gitu kan, double klik atau buka-buka file yang lainnya. Ketika kita command P atau control P di Windows, dia bakal ngelis file yang kita udah buka sebelumnya. Ketika kita buka file di dalam komputer, entah itu softwarenya Microsoft Word atau semacamnya, atau kayak text editor VS Code ini, dia kan akan di store ke memori sementara kan, supaya bisa dibaca, ditampilin di sini. Itu kan di store ke memori. Nah, di sini ketika kita command P, itulah list yang pertama kali kita lihat di sini adalah file-file yang ada di memori tadi atau file-file buffer. Kalau di Vim disebutnya buffer. Nah, di sini adalah file-file yang tadi kita udah buka sebelumnya kan tuh. Gitu listnya. Nah, bukan berarti ketika kita command P di sini, ini cuman kita bisa cari file-file yang kita udah buka sebelumnya. Misalkan filenya banyak di dalam satu project, masa kita harus buka dulu semuanya biar bisa kita cari di sini? Kan nggak mungkin juga, nggak make sense. Nah, di sini ini cuman untuk apa ya, tampilan pertamanya itu ya file-file yang udah kita buka sebelumnya. Tapi kalau kita cari di sini berdasarkan keyword atau berdasarkan nama file, misalkan apa, app CSS atau yang lain, git ignore. Nah, dia ada juga. Jadi nggak mesti kita buka dulu baru kita bisa cari di sini, enggak. Jadi by default dia bakal nampilin, atau by default dia bakal menampilkan file-file yang kita udah buka sebelumnya.
Tapi juga kalau kita cari berdasarkan nama file, dia bakal nyari ke seluruh folder yang kita tambahin ke workspace VS Code. Nah, ini kenapa kalau kita ngoding di VS Code, alangkah baiknya ketika baru pertama kali mulai, itu kita pergi ke command cp add folder to workspace. Nah, di sini kita bisa nambahin folder project yang lagi kita kerjakan. Gitu. Kalau projectnya React ya, project React-nya folder yang kita tambahin di sini. Kalau Laravel ya kita tambahin folder yang di-generate oleh Composer atau Laravel CLI-nya. Kalau project Vue, CLI kita tambahin juga foldernya. Intinya folder projectnya kita taruh di sini. Supaya kita bisa pakai command P-nya ini, gitu. Karena dia bakal nyari ke satu folder project ini. Gitu ya. Jadi itu summary-nya. Yang pertama itu ketika lu lihat di sini nggak ada tab-nya karena gua hide pakai editor show tabs. Kemudian di set jadi false. Alasannya itu simple karena dia nge-distract gua. Dan juga nggak ada urgensitasnya di situ, nampilin banyak tab dan juga nggak gua pakai. Navigasi pun gua nggak pakai klik-klik tabnya dan juga nampilin juga nggak penting-penting amat, ngapain gitu. Nampilin banyak tab juga yang nggak gua perhatiin. Ya udah, daripada nggak ada fungsinya sama sekali, gua hide. Ya mungkin kalau lu tertarik juga ya hide aja gitu. Awalnya gue agak ini ketika nge-hide ini agak aneh gitu karena biasa banyak tab gitu kan, ya namanya kebiasaan gitu. Kemudian gua hide, ya ada transisinya di situ agak ngerasa aneh. Tapi makin kesini makin nyaman gua dengan workspace kayak gini. Gitu ya, itu yang paling pertama gua hide tabs-nya. Nah, kemudian di sini ada setting lain. Di sini nggak gua jelasin ya, karena gua juga nggak begitu ngerti ini muncul dari mana setting-setting ini. Karena ada beberapanya itu nggak gua tulis sendiri. Gitu. Kemudian ada ya kayak gini nih, gua nggak ngerti nih. Tiba-tiba ada di sini. Gua akan jelasin yang gua ngerti-ngerti aja ya. Oke, di sini ada Copilot. Copilot ini ekstensi yang apa ya, yang dibikin oleh GitHub. Jadi GitHub ini belakang ini dia ngerilis ekstensi untuk text editor, salah satunya VS Code, untuk ngebantu kita ngoding, simpelnya gitu. Jadi dia tuh ekstensi yang berbasis AI. Jadi kayak misalkan kita mau ngetik function, dia bakal tahu kita tuh mau ngetik atau mau bikin function apa. Kayak misalkan kita mau bikin function di sini, kita bikin satu file ya, namanya func.js, language mode JavaScript. Di sini misalkan gue mau bikin nama functionnya get dom by ID. Di sini, mana nih nggak muncul. Nah, dia bakal tiba-tiba ngerti gitu. Atau gue kasihin informasi pakai komen misalkan get dom node by ID. Di sini dia langsung ngerti harusnya. Gue kasih spasi, muncul gak? Agak lama nih kayak ini. Apa berdasarkan koneksi internet ya, karena dia harus mikir. Tapi simpelnya gitu sih. Copilot itu jadi dia bakal ngebantu kita nah kayak gini nih. Get node ada hintnya kayak gini. Jadi kita nggak usah ngetik sampai selesai, dia udah tahu kita mau bikin apa berdasarkan komentar, berdasarkan nama function, atau berdasarkan kode-kode kita sebelumnya. Gitu ini kode GitHub Copilot. Di sini kan langsung muncul tuh. Kalau kita tekan tab, nah dia langsung jadi kodenya semuanya. Ini kan gila banget gitu. Jadi ini contohnya. Kan ada get node bla 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 gitu. Simpelnya gitu sih. Nah, lu bisa coba sendiri. Tapi sayangnya ini belum bisa diakses oleh semua orang, masih preview. Lu bisa cari di mana ya? Lupa gua. GitHub Copilot ya? Copilot, oh ini nih. Nah, lu bisa ambil di sini. Nah, di sini kalau lu belum daftar ada semacam form untuk masukin email deh kalau nggak salah. Nah, kalau udah dapat nanti ada notifikasi kayak gini. GitHub Copilot is already enabled on your account. Kalau udah begini berarti udah bisa dipakai. Nah, lu tinggal cari di ekstensinya GitHub Copilot. Cari di sini. Mana ya Copilot? Cari di sini aja. Nah, tinggal diinstal. Nanti ya tinggal pakai deh, udah bisa. Gitu ya. Itu soal Copilotnya.
Jadi tadi konfigurasi seputar Copilot yang ini nih. Ini. Nah, kemudian yang ini gue juga nggak paham ini dari mana. Ini semacam file watch karena VS Code ini dia punya sistem file watch untuk memantau file. Entah memantau filenya soal ketika search atau ketika ada perubahan di filenya. Tapi intinya dia bakal nge-exclude, jadi mengecualikan yang kita list di sini. Jadi dia nggak memantau file-file yang kita list di sini, simpelnya begitu. Nah, bagian ini soal Vim. Gue pakai ekstensi Vim di sini. Jadi Vim emulator, semacam emulator. Jadi seolah-olah kita pakai Vim di VS Code. Jadi Vim ini sebenarnya atau pada dasarnya kita bisa pakai di terminal, kayak di Alacrity, di terminal emulator kayak Alacrity, kayak gini nih, kayak nvim test.ml, kayak gini. Ini Vim kalau kita pakai di terminal. Jadi awalnya gue tuh pakai Vim di terminal kayak gini, ngoding. Di beberapa video yang dulu-dulu itu gue ketiknya atau ngodingnya di dalam Vim terminal. Entah pakai iTerm atau pakai Alacrity terminal emulatornya. Cuman beberapa waktu kemudian juga setelah gue bikin video-video pakai Vim di terminal itu diprotes karena katanya susah atau kelihatannya pusing gitu gue ngoding di sini, padahal gue biasa aja, nggak pusing-pusing amat, malah gue nyaman gitu. Nah, tapi karena ada protes itu dan gue nggak mau egois juga, takutnya malah ilmu yang mau gue sampaikan itu tidak tersampaikan dengan baik karena orangnya pusing lihat ini, ya udah gue ganti ke VS Code. Nah, karena di VS Code atau karena di Vim ini kita biasa pakai key binding-nya kan, shortcut-shortcutnya atau mode-modenya. Kayak di Vim ini kan beda banget dengan editor konvensional kayak VS Code, kayak Sublime Text atau yang lainnya. Itu kan beda banget dia cara kerja tuh. Di sini aja ada normal mode. Kemudian kalau kita di normal mode itu kita nggak bisa ngetik apapun, nggak bisa ngetik teks. Jadi semua tombol keyboard, misalkan HJKL, kemudian HSDF itu jadi berfungsinya perintah. Entah itu perintah menyalin, perintah menghapus gitu. Nah, kalau kita mau ngetik sesuatu ke dalam Vim, itu kita harus tekan I dulu buat jadi insert mode. Baru kita bisa ngetik sesuatu. Gitu. Nah, kalau kita di normal mode kayak gini, contohnya kita tekan DD, itu nggak ngetik DD, tapi ngehapus kode atau menghapus teks. Itu simpelnya Vim ya. Kalau lo mau belajar soal Vim itu udah pernah gue bikin tutorialnya di channel ini juga. Tapi simpelnya itu ya, ini soal key binding Vim. Jadi menyesuaikan dengan yang biasa gue pakai di sini, kan udah kebiasaan ya gue pakai Vim di terminal ini. Key bindingnya udah gue apalin gitu atau udah terbiasa pakai key binding di sini. Kemudian supaya sama juga cara ngodingnya di sini dan juga di VS Code, maka gue atur kayak gini. Gitu, kayak misalkan untuk balik ke dari insert mode biar balik ke normal mode itu pakai JJ yang harus pakai escape gitu kan, karena tombol escape itu jauh banget kan di pojok kiri atas, dan orang juga biasanya di mapping jadi JJ. Jadi ketika ngetik JJ di insert mode dia bakal berubah jadi normal mode lagi. Ya ini urusan soal Vim lah itu, sampai sini dia urusan soal Vim itu ya. Jadi kalau lu mau pakai Vim di VS Code, lu bisa install tadi ekstensinya Vim di sini. Pertama kali ketika lu pindah dari editor konvensional kayak VS Code ini, Sublime Text atau JetBrains bla bla bla, kemudian lu pindah ke Vim, itu bakal drop produktivitasnya karena beda banget alur cara kerjanya gitu, beda banget. Ada modes, kemudian lu mungkin harus terbiasa dengan perintah-perintahnya. Tapi ketika lu udah benar-benar hatam gitu atau udah benar-benar terbiasa dengan si Vim ini, itu bakal ngeboost lagi produktivitasnya. Itu gue alamin banget ketika pertama kali pindah ke Vim. Wah, itu nggak produktif banget karena gue sibuk dengan Vim ya. Gue nyari perintah ini ngapus gimana gitu. Kemudian masih acak-adut ininya ngasih perintahnya, pindah-pindah kursornya aja ribet gitu kan. Tapi kalau udah terbiasa makin enak malah. Kayak misalkan lu dari yang awalnya ada di bawah kemudian pengen ke atas tinggal GG itu, pengen ke bawah tinggal shift G, atau pengen ke spesifik line, ke line 12 tinggal 12 GG itu kan tadi di line 12 gitu, atau dari pengen ke bawah 10 tinggal 10 terus tekan J 10. Tadi kan 12 dia pengen tadi kan 10 dia pengen ke 12 ke bawah 12J, dia ada di 22 gitu. Dan ini juga ada relative number. Kalau di VS Code lu mungkin angkanya ya dia absolut ya, maksudnya dari 1, 2, 3, 4 sampai seterusnya.
Kalau di gua enggak, ketika gua ada di line sini, ini line 13, tapi yang lainnya jadi 1, 2, 3, 4, 5 bla bla bla. Ke bawahnya juga 1, 2, 3, 4, 5 bla bla. Ini supaya memudahkan gua untuk pindah-pindah dari current line ke atas, pengen ke atas 5 baris, tekan 5, kemudian K. Tuh. Pengen ke bawah 5 baris, tekan 5 J gitu. Ini enaknya Vim gitu. Nah, kalau misalkan lu belum terbiasa ya makanya pusing juga kan kalau dilihat. Tapi kalau udah terbiasa ini bener-bener ngebantu untuk produktivitas lu gitu. Tapi itu balik lagi ya, ini soal Vim konfigurasinya. Yang mungkin ya lu untuk saat ini kalau lu belum pakai Vim nggak begitu ngaruh juga atau nggak begitu penting. Kemudian ada minimap. Minimap ini soal yang ada di sini nih, yang ada minimap nih. True ya. Kita save jadi true. Nah, kayak gini deh. Ini nggak guna banget kalau buat gue. Kenapa? Karena gue jarang juga navigasi ini kayak di sama halnya kayak tab tadi. Di tab itu gue juga kan jarang navigasi di situ, jarang gue lihat juga tabnya, cuman majang doang. Sama ini juga, cuman jadi pajangan. Gue jarang navigasi lewat sini. Gue kan pakai Vim tadi kan, gue navigasinya pakai keyboard semuanya. Scroll bar di sini aja jarang gue pakai kayak gini kan. Kecuali mungkin kalau lagi tutorial gitu supaya lebih jelas gue tuh nge-scroll apa. Tapi kalau lagi ngoding asli itu jarang banget pakai ini. Ya kan tadi pakai keyboard. Apalagi ada ini cuman preview doang ngapain gitu kan. Pasti kan ini ya nambah resource kan karena kan ini ngaruh ada UI-nya juga. Ya pikiran gue begitu jadi gue sekalian aja gue disable gitu atau gue hide. Ya nggak penting, intinya nggak penting gitu. Mau dia nambah resource berapa gitu ke RAM-nya. Jadi pokoknya gue nggak mau ada itu di situ. Nggak mau ada minimap di situ jadi gue hide. Gitu. Kemudian di sini ada line numbers. Line numbers ini yang tadi. Yang ini nih line numbers. Jadi di sini gua set jadi relatif, makanya dia bakal jadi kayak gini. Kalau gua hapus coba bisa nggak? Nah, jadi gini kan, kalau relatifnya dihapus ya jadi normal. Atau absolute kali ya. Nah, kalau relatif, nah jadi begini gitu. Nah, ini font family-nya. Font family-nya gue pakai Viracode. Viracode ini support ligature. Nggak tahu gue cara pronunciation yang bener gimana. Ligatur lah. Ligatur itu contohnya lu bisa ngegabung dua karakter menjadi satu karakter simpelnya. Kayak misalkan lu ngetik arah panah kayak gini tuh. Jadi arah panah beneran kan. Kalau di yang nggak support ligatur fontnya itu dia nggak bakal jadi arah panah maksudnya begitu. Ya jadi kayak gini gitu kan. Jadi nggak nyatu gitu. Nah, kalau support ligatur salah satunya kayak gitu bisa ada atau bisa nyatu kayak gini jadi arah panah. Kemudian kalau misalkan ngetik sama dengannya 2 jadinya panjang, nggak misah kayak gini kan. Sama dengannya 3 jadi panjang juga. Kemudian kalau nulis tidak sama dengan jadi nyatu kayak gini dicoret. Kan lebih bagus tuh ketimbang yang tidak ligatur gitu. Bukan Viracode doang sih yang support ligatur tuh, ada beberapa yang terkenal ya, atau yang gua kenal cuman dulu, maksudnya dulu tuh gua kenalnya Viracode doang tuh sampai sekarang ke bawah-bawah terus, dan gua udah nggak nyari-nyari lagi selain Viracode karena nggak ada urgensitasnya. Yang ini aja udah cukup gitu, ngapain gua nambah-nambah yang lain, kecuali ada fitur atau ada font yang lain gitu, punya fitur apa gitu kan yang beda sama Viracode, mungkin gua pakai. Tapi kalau sama aja gitu ya nggak begitu sepadan lah pertimbangannya gitu ya. Di sini tuh cuman ini yang sisanya ini fallback deh. Ya ini fallbacknya kayak misalkan Viracode-nya gak ada dia bakal pakai Menlo, Monaco sampai Monospace. Ini fallback berarti. Ketika Viracode gak ada dia pakai font ini, ketika ini gak ada pakai ini gitu. Kayak di CSS. Nah, ini ada font ligatur dikasih true. Coba gua kasih false ya. Nah, kalau gua kasih false, ligaturnya begini tuh. Ya, ya normal kan begini. Ini kurang enak gua karena kebiasaan pakai ligatur. Jadi ya udah nyaman aja gitu. Gue balikin lagi ya. Ups. Kita balikin lagi. Jadi gini. Nah, kan enak tuh kan. Ini startup editor apa ya? Gue lupa. Control which. Oh, padahal ada keterangan ya. Gue baru tahu nih. Control which editor sound startup in non-startup session. Nggak begitu paham gue ini. Default formatter, kemudian ini soal prettier. Ini yang sering ditanyain juga nih.
Ketika gua save file di JavaScript, kemudian di file-file yang lain itu dia otomatis ngeformat. Kayak misalkan kode mana ya? CS ini ya. Coba gua kodenya begini, kemudian gua taruh di sini. Kalau gua save, nah dia otomatis ke bawah lagi. Padahal kan gua nge-save-nya kayak gini. Kalau gua save, nah dia otomatis format. Itu dari Prettier namanya. Jadi Prettier ini ekstensi di VS Code untuk ngepercantik indentasi atau kode kita. Termasuk indentasi tadi, indentasi spasi gitu kan. Kemudian juga dia harus ke bawah atau enggak, kemudian juga dia harus kayak gini atau jadi satu baris. Kan kita bisa aja nulisnya begini, ya kan? Sah-sah aja. Kayak misalkan jadinya kayak gini. Kalau kita save, nah dia ke bawah lagi. Itu gunanya Prettier di sini tuh. Prettier itu adanya di sini juga, Prettier. Prettier. Di sini di settingnya default formatter. Pakai kayak gini. Ini nunjukin atau ngasih tahu bahwa kita pengen pakai formatternya dari Prettier VS Code atau ekstensi Prettier yang kita install. Kemudian di sini ada soal format on save. Ini ngaruh ke atau ini masih ada hubungannya dengan yang sebelumnya tadi ketika kita save pengen diformat kan. Nah ini sepaket lah dengan apa yang tadi gue jelasin sebelumnya. Konfigurasinya tuh ini. Ini juga sama. Ini ngasih tahu bahwa kalau di format JavaScript itu pakai formatternya Prettier juga gitu. Jadi kita bisa ngasih spesifik satu bahasa di VS Code-nya. Kita mau pakai bahasa, misalkan kita punya kode CSS, kita pengen Prettier-nya berbeda ya bisa. Contohnya di sini JavaScript kita kasih spesifiknya di sini Prettier VS Code. Gitu ya. Kalau yang lainnya ini paling ya. Ini apa? Gue lupa. Kita kasih true. Oh ini nih. Ini juga gua hide karena gue jarang interaksi di sini juga. Jadi gua hide aja lah. Terlalu gede masalahnya. Tuh jadi gua hide juga. Itu activity bar ya. Ini zoom level, kemudian ini color theme-nya. Color theme-nya gua pakai GitHub Dark, kemudian ya udah nggak ada lagi itu yang gua paham. Selain ini kayaknya ini tambahin dari VS Code-nya atau default atau dari mana gitu gua kadang config-config juga ya. Tapi seenggaknya itu yang gua paham tuh settingannya. Oke, itu soal settingan VS Code gua. Kemudian selain itu gue di sini install beberapa ekstensi. Jadi begini ya, ketika kita pakai VS Code, sebenarnya kan VS Code ini dalamnya browser ya, karena dia elektron. Makanya kalau kita banyak install ekstensi, itu bakal makin berat karena kan kita sama aja pakai beberapa kode gitu ke dalam si VS Code-nya. Jadi di background-nya pasti ada proses. Ya kayak kita atau banyak service gitu kan. Kayak kita di Windows misalkan, walaupun kita bukanya cuma satu software, kan biasanya di belakangnya tuh banyak service. Ketika kita buka task manager, banyak service yang jalan di backgroundnya. Kayak misalkan kita install MySQL misalkan, kita ngeklik start misalkan si MySQL-nya, itu di belakangnya dia jalanin servernya kan di service. Gitu, salah satu analoginya lah. Nah, VS Code juga sama kalau kita install apa namanya ini ekstensi, ya dia bakal kemungkinan ada jalanin service di backgroundnya gitu. Jadi makan proses juga. Coba di sini apa ya tadi gue mau nyari VS Code show background. Gue lupa pernah ada perintahnya developer. Nah, show running extension. Ini jadi kalau kita mau ngelihat ekstensi apa aja yang jalan di sini pakai show running extension. Kayak misalkan gue install MySQL client di VS Code, Prettier ini jalan semua berarti show running extension. Ini ekstensi yang lagi jalan. Maka dari itu di sini juga VS Code gua itu sedikit banget ekstensinya. Lu bisa lihat dari scroll bar-nya masih gede gitu. Nggak sampai kecil gitu kan, sampai banyak gitu. Enggak, di sini sangat sedikit ekstensinya. Pertama ada better comment. Better comment ini untuk ngasih komentar di kodenya. Jadi supaya lebih cantik. Walaupun gue jarang juga ngasih komentar sebenarnya. Kecuali beberapa function yang apa ya, kemungkinan apa ribet gitu isinya.
Kalau yang udah deklaratif jarang banget gua kasih, karena kita udah bisa lihat gitu di dalam kodenya, oh ini maksudnya gini. Biasanya di function doang. Akan function apa ya? Kita kasih function get apa ya, group array by a value misalkan. Nanti di sini kita bisa kasih komen. Misalkan di sini kita kasih parameternya dulu. Parameternya array, kemudian value-nya apa. Kita bisa kasih komen tuh kayak gini. Tuh kan dia otomatis bakal baca ininya. Gitu, begitu juga misalkan return-nya array lah, masa string sih. Coba kita hapus lagi. Nah, dia juga tahu nanti return-nya ada return kita di sini kan. Nanti tinggal definisiin aja atau kita kasih deskripsi. Itu soal better comment. Jadi kita bisa ngasih komen dengan bantuan better comment supaya kode kita bisa dibaca lagi gitu oleh kita sendiri atau oleh orang lain. Lebih jelas lagi tuh, lebih terdokumentasi kodenya. Itu pakai better comment ya. Nah, ini editor config. Ini sebenarnya simple aja ekstensi ini. Dia itu untuk ngasih konfigurasi kode kita, kayak misalkan kita pakai indentasi berapa, indentasinya atau indent style-nya apa, pakai tab width-nya berapa, atau end of line-nya formatnya apa, atau tipenya apa, atau konfigurasi yang lainnya. Yang paling penting itu indent, karena di setiap VS Code itu kan dia punya default indentasinya ya. Nah, kalau kita nggak setting di editor config, itu bakal ngeset berdasarkan si default indentasi yang punya VS Code. Misalkan ini gua di sini pakai indentasi 2. Gitu kan. Di sini gua pakai indentasi 2. Kemudian kalau gua nggak pakai editor config dan gua kirim kodenya ke lu, misalkan yang di sana itu atau di lu itu VS Code-nya default indentasinya 4, maka di sana jadi 4. Nah, itu bakal jadi nggak konsisten kan. File yang lu edit itu indentasinya 4 dan file yang gua edit itu indentasinya itu 2. Jadi nggak konsisten. Nah, adanya editor config ini ngasih tahu bahwa ada beberapa konfigurasi yang harus disesuaikan oleh editornya gitu. Kayak misalkan cara bikinnya begini nih. Ada generate editor config. Nah, dia bakal ada, kemudian di sini bakal muncul contoh editor config-nya. Nah, di sini ada patch-nya ya. Kalau bintang berarti semua file. Atau lu bisa cek di website-nya di sini. Editor config. Config, kemudian ya ini nih di sini contohnya. Unique style, new line with a new line ending, bla bla bla. Nah, di sini juga lu bisa ngasih spesifik file extension, kayak misalkan untuk file JS atau file ekstensi JS dan PY itu lu kasih konfigurasi ini. Atau untuk file yang berakhiran PY doang atau ekstensi PY lu kasih konfigurasi ini. Gitu. Kalau bintang ya berarti semua file. Di sini contohnya ada indent style-nya lu pakai space. Kan ada 2 ya. Lu bisa pakai tab atau pakai space. Indent using space atau indent using tabs tuh. Lu bisa pakai 2 di sini. Mau pakai space bisa pakai tab juga. Itu perdebatan nggak pernah berakhir dari dulu. Nih, indent using space versus or tabs. Itu kan udah banyak pembahasannya. Dan gua umumnya pakai space. Nah, di sini pakai space, kemudian indentasinya berapa? Gua biasanya pakai 2, kemudian end of line-nya bisa pakai LF. Di sini kan ada juga tuh. Ada CRLF gitu. Ini tinggal sesuaiin doang. Kemudian ada karakter setnya atau setnya pakai UTF 8 dan juga yang lainnya. Jadi ya simpelnya gitu. Editor config ini buat supaya si kodenya walaupun dia berada di text editor yang berbeda atau berbeda environment, dia bakal konsisten. Supaya ketika orang lain yang pakai kode kita atau ngoding di code base yang sama, dia pakai coding style yang sama, indentnya sama, format line-nya sama, charsetnya sama, kemudian indent size-nya sama, indent style-nya bla bla bla-nya sama. Gitu. Jadi konsisten kan. Dan ini bukan cuma di VS Code ya, dia ada di text editor lain. Karena kan nggak semua orang pakai VS Code, masa dipaksa cuma gara-gara pengen pakai editor config doang.
Gitu. Gua pertama kali nemu ini ya pas pakai ini sih. Apa ya? Bukan VS Code, gua sebelumnya pakai Sublime Text. Jadi dulu pakai Sublime Text, kemudian ke Vim, di Vim juga ada. Kemudian baru ke VS Code. Walaupun dalamnya ada Vim juga, gitu ya. Kemudian kita balik lagi ke yang lain. Di sini soal snippet ini. Jadi kayak apa ini? Gue lupa juga. Oh, ini tuh snippet yang ini. Kalau kita ngetik IMP kemudian kita enter, dia bakal jalanin atau dia bakal berubah jadi teks ini gitu supaya kita nggak ngetik semuanya kayak import prop types gitu. Kayak misalkan kita pakai prop types di komponen React, itu kan ngetiknya panjang banget. Atau ngetik import yang lain yang biasa kita pakai di React. Kalau kita ketik dari awal itu capek juga harus ngetik satu-satu. Nah, di sini ini kayak semacam alias saja. Contohnya di mana ya? Kayak misalkan gue mau import prop types imp t. Gue enter. Tuh, jadi import prop types. Kalau gue ketik imr, jadi import React. Gitu. Contohnya begitu ya. Masih banyak tuh. Jadi ini untuk snippet yang kayak tadi. Kemudian ini ESLint. ESLint ini untuk ngecek kode kita di kode JavaScript kita maksudnya di VS Code. Jadi kalau misalkan kita pakai ESLint di sini nanti ada muncul kalau misalkan kodenya nggak sesuai dengan aturan-aturan ESLint. Jadi dengan ESLint itu kita bisa ngasih aturan kayak misalkan ngasih tahu ke ESLint, hey ESLint, gue ini pengen kodenya sesuai dengan aturan ABCD. Nah kemudian ketika kita ngoding lalu codingannya itu tidak sesuai dengan aturan yang kita udah kasih tahu ke ESLint, ESLint bakal ngasih informasi di sini salah satunya. Nanti ngasih tahu tuh ke kita bahwa ada kode yang nggak sesuai dengan aturan yang kita udah provide sebelumnya atau udah kasih tahu ke si ESLint gitu. Jadi dengan ESLint kode kita bisa lebih rapi, lebih konsisten juga sesuai dengan best practice yang kita atur. Jadi di JavaScript itu kan ada best practice juga, ada dari Airbnb, JavaScript, Airbnb, standar JavaScript. Ini style guide-nya bisa pakai Airbnb atau JavaScript standar. Namanya benar-benar JavaScript standar. Script standar. Nah, standar JS. Ini deh webnya. Soalnya gue pakai Airbnb. Ya, intinya itulah. Nah, ada kayak gini. Nanti kayak misalkan functionnya apa kayak di React misalkan di bagian event listener on click-nya harus pakai function atau nggak boleh dipakein raw function kayak kan di on click sebenarnya kita bisa ngasih function kayak gini raw function kan. Nah kita bisa ngatur nih supaya si ESLint-nya ngasih tahu ketika kita kasih raw function gini nggak boleh gitu karena alasan ada beberapa alasan misalkan karena dia jadi berantakan atau yang lainnya gitu. Kan kita juga bisa ngasih langsung nama functionnya kayak misalkan function name kemudian pakai .bind segala macam ya. Intinya ESLint itu untuk ngasih untuk ngatur lah, untuk ngecek juga. Jadi ketika jadi gue ulang lagi kan. Jadi ketika gue ngasih tahu ke ESLint bahwa gue pengen pakai aturan contohnya si JavaScript Airbnb tadi, maka ketika gua ngoding JavaScript-nya itu harus sesuai dengan aturan Airbnb tadi. Karena gua udah ngasih tahu ke ESLint-nya, kalau nggak sesuai bakal muncul error di sini. Tadi Airbnb. Kenapa gua close ya? Ini di sini. Gitu. Begitu juga dengan React. Ini salah satunya aja. Ini JavaScript secara general ya, jadi nggak spesifik ke satu library atau framework. Nah, kemudian ada lagi ESLint untuk si React-nya. Nah, ESLint plugin React. Kemudian ada juga untuk yang lain, JavaScript mungkin Vue atau yang lainnya. Nah, nanti di sini ada aturan-aturannya, tuh kan. Ada aturan-aturannya yang harus kita ikutin. Gitu. Nah, untuk ngasih taunya ke ESLint bahwa kita pengen pakai aturan ABCD itu di dalam file yang namanya ESLint.rc. ESLint.rc.
Jadi .eslin rc nama filenya. Kalau di sini nggak ada deh, ada nggak? Nggak ada ya. Di Create App ini dia nggak ada. Di dalamnya ada mungkin ya. Di dalam soalnya Create App kan dia udah punya ini, udah punya apa, udah build sama ESLint kan harusnya. Tuh, iya betul, di under the hood-nya. Tapi kita bisa juga kasih konfigurasi yang lain sesuai dengan yang kita mau. Kalau kita bikin project dengan Next yang baru, di versi-versi baru saat ini, dia udah ada ESLint-nya. Gitu. Kayak misalkan kalau di Next itu, kita nggak bisa lagi pakai tag img untuk import gambar. Kita harus pakai komponennya si Next yang image itu. Baru dia nggak bakal error. Kalau kita pakai tag img di code base Next yang baru atau di Next versi baru, kayak versi berapa ya? 11 12 lah. Itu dia bakal muncul error di sini. Ngasih tahu bahwa kita nggak boleh pakai tag img, harus pakai komponen image yang mereka punya. Gitu. Jadi intinya ya ESLint untuk ngecek kode kita apakah udah sesuai dengan aturan yang kita kasih tahu ke ESLint atau belum. Kalau belum dia bakal muncul error, kalau udah benar ya nggak bakal muncul error kayak gini. Gitu. Jadi pentingnya ESLint itu ya tadi supaya kode kita konsisten, kemudian juga bisa minim bugs lah gitu. Karena kan sebelum kodenya kita compile atau build itu kan bisa kita lihat dulu ada yang error atau enggak, atau ada yang kurang titik koma atau apa gitu, atau ada yang kurang apa penutup curly bracesnya dan lain sebagainya gitu. Jadi dicek dulu oleh ESLint. Ini yang tadi ya GitHub Copilot. Jadi ini buatan GitHub untuk ngebantuin kita ngoding. Makanya masuk Copilot ya. Jadi bukan cuman kode JavaScript, yang lain juga. Gue pernah nge-tweet soal si apa ESLint lagi, GitHub Copilot ini dia bisa ngoding CSS center div, misalnya kayak gini dulu bentar. CSS center div. Males gua, lama internetnya. Nah, ini nih. Tuh display flex atau yang lain juga bisa dia kayak center absolute div. Nanti dia muncul di sini apa kodenya. Memang internetnya luar biasa gitu. Jadi ini bakal ngebantu kita untuk ngoding ya. Kalau lu belum dapet ya sabar aja deh. Kan kita nggak bisa ngatur juga itu urusannya si apa GitHub. Jadi tunggu aja. Gua aja lama nih dapet ini, baru beberapa waktu yang lalu. Dan ini bener-bener gila sih, apa keren banget, serem. Banyak dibantu banget gua sama apa ekstensi ini. Yang tadinya gua nggak tahu harus ngoding apa, terus kemudian gara-gara dikasih hint sama si Copilot ini jadi tahu gitu. Oh iya bener juga, codingan gua harusnya begini gitu. Nah kemudian ini GitHub team ya. Ini gua pakai tim yang ini. VS Code gua pakai GitHub team. Sebelumnya udah pakai apa ya? Nama timnya pakai apa, Blackboard ya. Blackboard mah di Vim. Ayu kalau nggak salah, Ayu, terus kemudian ada Tokyo, apalagi Owl Night atau apa gitu ya, pokoknya banyak lah yang udah gue coba-coba, cuman terlalu apa ya, nggak terlalu nyaman di mata gitu. Ya udah gue pakai GitHub Team aja yang versi darknya, dan ya enak lah sampai sekarang, nggak ganti-ganti lagi. Itu ganti-ganti tim mulu gitu kan, ngodingnya enggak. Ganti-ganti tim mulu. Jadi ini ya yang gue pakai timnya. Kemudian di sini ada Laravel Blade. Gue kadang ngoding Laravel juga di codebase yang lama gitu. Ini untuk ngasih syntax highlighting. Kan tuh, syntax highlighting juga ada snippetnya, kayak misalkan mungkin apa ya? Kode-kode Laravel Blade-nya kayak apa ya? Gue lupa jadinya. Kayak yield, kemudian ada extends, kemudian juga ada komponen kan si blade ini dan lain sebagainya, ada road gitu kan. Nah, kayak gini extend segala macem. Jadi ada session, jadi ada apa snippetnya di sini pakai ekstensinya si Laravel Blade ini. Sebenarnya awalnya itu gue cuman pengen sintaks highlight-nya doang, karena kalau nggak pakai sintaks highlight
kode Laravel Blade gua itu nggak ada warnanya. Jadi nggak bisa ngebedain mana sintaksnya si Blade, mana yang HTML atau mana yang PHP. Ya walaupun secara kasat mata ya gua masih bisa bedain lah, maksudnya dari kodenya aja kan udah beda. Tapi kalau pakai warna kan lebih enak, lebih mencolok gitu si kodenya, perbedaannya gitu. Kemudian ya ada manfaat lain, ada snippetnya. Selain itu ini MySQL client. Ini untuk klien ya. Gue jarang pakai ini juga. Karena jarang-jarang ngode Laravelnya atau ngode backendnya. Kebanyakan ngode front end yang dimana backendnya udah dikerjain sama tim yang lain. Tapi intinya ini adalah MySQL client yang bisa kita pakai di VS Code. Jadi kalau misalkan lu pakai MySQL itu bisa pakai ini ketimbang pakai client GUI di luar VS Code. Kan banyak ya. Apa ya? Selain ini, lupa gue namanya. Navigate gitu, atau MySQL Workbench. Kemudian Workbench. Ini ya design tool, atau pakai PHP by admin ya, yang paling legend. Jadi nggak pakai itu, kita bisa pakai ini kliennya. Atau kalau lu biasa pakai CLI ya bisa juga. Gue sebenarnya biasa pakai CLI, cuman kalau pakai CLI itu format tablenya kadang nggak bagus. Jadi kadang harus ngupdate satu ini juga, gue harus ngetik kode lagi, males. Jadi debuggingnya lama. Kalau pakai ini kan gue tinggal double klik gitu di kolomnya, ganti value-nya, terus enter, udah ganti. Kalau pakai kode kan satu-satu gue harus ngetik sintaks SQL-nya gitu. Ini jadi klien si MySQL ya di VS Code. Ini CSS syntax highlight. Jadi kalau di Tailwind itu kan dia itu sebenarnya plugin PostCSS. Jadi dia bukan standalone. Dia itu sebenarnya plugin PostCSS saja. Jadi kalau gua ngetik kode Tailwind di file CSS kadang nggak muncul warnanya, atau juga ngode file atau bukan file ya, ngode kode ngode kode menulis kode CSS lainnya kadang nggak ada warnanya. Nah ini syntax highlight doang kan, syntax highlighting for modern experimental in VS Code kayak gini nih gitu. Kemudian ini prettier yang tadi yang gua bilang untuk ngeformat kode kita. Jadi selain pakai ESLint, jadi ESLint itu untuk ngecek kode kita sesuai dengan best practice, sesuai dengan rule yang kita define. Kemudian juga apakah ada yang error gitu, kayak misalkan kurang curly braces, itu kan bakal jadi error tuh. Atau yang lainnya. Nah itu dia tugasnya ESLint. Nah prettier ini untuk ngeformat supaya kodenya jadi cantik gitu. Kemudian ada preview, ini apa? Markdown preview ya. Ini markdown preview. Ya, markdown preview. Nggak perlu jelasin lagi ya. Ini cuman nge-preview file markdown aja. Biar ada apa, jadi kayak ya jadi semacam ada halamannya lah gitu. Biar kelihatan. Kayak GitHub README gitu kan. Jadi ada previewnya di VS Code. Ini REST client. Postman itu berat sebenarnya. Di komputer, di laptop ini atau di laptop yang lain. Walaupun di sini ya jalan-jalan juga lancar gitu, cuman kadang males startupnya tuh lama Postman. Jadi gue harus pakai tool yang lain. Kalau waktu pakai Vim di terminal itu karena udah biasa di terminal emulator. Kalau developer itu nih, ketika dia udah ada di terminal emulator itu biasanya udah males keluar dari terminal emulatornya. Tadi itu di Alacrity, di Hyper, atau di iTerm. Kayak gue misalkan pakai Alacrity itu udah males pakai GUI lagi. Karena semuanya udah bisa diatur di situ atau udah bisa dioperasikan di situ. Kayak misalkan lu mau monitoring, mau jalanin child process, atau mau ngekill apa gitu, background process, itu enak di terminal. Karena gue pindah ke VS Code yang dimana gue males juga harus bolak-balik ke terminal untuk ngetes API pakai URL, curl, atau pakai HTTP. Jadi mau gak mau ya gue harus cari juga ekstensinya untuk ngetes API di VS Code yang tanpa harus bolak-balik tool. Pakai VS Code atau pakai yang lainnya. Pakai Postman atau yang lainnya. Jadi langsung di VS Code. Pakai REST client ini. Mana screenshotnya ada gak sih? Nah kayak gini nih. Intinya itulah, gue males bukanya lagi.
Kemudian ini Tailwind CSS IntelliSense. Ya ini kalau lu udah pakai Tailwind sangat wajib pakai ini, karena kalau nggak pakai ini nggak enak juga, karena nanti apa, sugesti kelasnya nggak muncul. Kayak misalkan ketika nulis background gitu kan, nulis color, lu harus hafalin satu-satu. Kalau pakai ini dia bakal muncul semuanya, ada linknya juga. Misalkan ada kelas yang duplikat gitu kan, kayak misalkan lu ngetik utility class block, kemudian lu juga nulis utility class flex, itu bakal error karena dua-duanya sama-sama display. Dari display kan, display flex sama display block, ngapain lu ngetik flex sama block di elemen yang sama gitu. Nah itu bakal dicek sama si IntelliSense ini, itu bagian dari linting gitu. Kemudian ada hover preview, kayak misalkan lu nge-hover kode utility classnya flex, ketika lu hover dia bakal muncul CSS declaration-nya, kayak misalkan display flex gitu kan. Kemudian yang lainnya ada highlighting-nya juga dan lain sebagainya. Gue yakin ini pasti ada gambarnya di setiap keterangan ini tuh. Kan harusnya ada gambar kayak gini. Memang karena ini internetnya brengsek, jadi nggak muncul. Kayak ini yang terakhir, Vim. Ya tadi ya itu soal emulation. Jadi seolah-olah kita pakai Vim di dalam VS Code. Makanya di sini ada tulisan normal. Di VS Code dulu mungkin yang nggak pakai Vim atau nggak pakai ekstensi ini nggak bakal muncul ini. Karena ini memang dari si Vimnya ini. Gitu. Oke ya. Bahas gini doang berapa menit ini? Hampir mau sejam ya. Oke lah. Jadi itu aja. Gue cuma ngasih tahu apa yang gue pakai, apa yang gue config, dan juga tadi beberapa, nggak banyak ya tips yang gue kasih, yang mungkin juga itu udah lu ketahui gitu. Mungkin nanti kalau misalkan ada yang gue tahu lagi, gue akan share di video yang lain. Tapi intinya begini, kalau di VS Code kan tadi berat ya. Gue yakin lah ada banyak yang ngerasa bahwa VS Code ini berat. Karena ketika lu cari misalkan di sini nih, VS Code is slow. Nah, here's how to make VS Code faster. Kemudian ada kayak gini tuh. Kemudian juga extremely slow dan lain sebagainya. Nah, berarti memang bukan gua doang yang mengalami si atau bahwa si VS Code ini lambat gitu. Banyak orang yang mengalami hal yang sama. Nah, hal ini bisa terjadi lambatnya VS Code. Ya, pertama tadi karena dia kan browser ya. Dalamnya dia pakai Electron. Nih, GitHub VS Code. VS Code ini ya, text editor yang dalamnya tadi itu browser. Pakai Electron. Package JSON. Masih Electron kan harusnya. Terakhir gue ngecek dia Electron ya. Dan gak mungkin juga ya secepat itu dia berubah ke native gitu pakai Visual Basic misalkan, atau pakai apa gitu. Ya ini dia yang bikin gue kesel internetnya. Ya itulah yang ini muncul nih, Electron. Nah kan ada tuh Electron, dipakai Electron. Jadi dalamnya dia itu browser. It comments jadi Chromium ya. Jadi dia bakal makan banyak, lumayan banyak resource gitu. Ya, makanya berat si VS Code ini. Nah kemudian gue nyari juga, ketika gue nyari ya gimana caranya si VS Code ini bisa kenceng, banyak tuh yang bikin tutorial atau ngasih tips gitu maksudnya. Bikin step banyak tuh, kayak misalkan tadi file watchernya di exclude, kemudian juga misalkan nge-disable ekstensi apa gitu dan lain sebagainya. Itu ternyata nggak merubah performa si VS Code-nya itu signifikan. Dan kata si VS Code autornya atau yang kontributornya lah gitu, entah bagian apa, dia bilang kalau misalkan lu mau mempercepat si VS Code-nya, satu-satunya yang paling signifikan itu jangan install extension yang nggak lu butuhin. Makanya di sini banyak yang gua uninstall juga, dan sisanya segini. Karena tadi dia bakal bikin background process kan, lu bisa lihat aja di sini. So running extension. Jadi segini yang jalan atau ekstensi yang jalan di VS Code yang kita punya.
Nah, kalau ekstensi lu banyak, artinya di sini juga banyak yang jalan kan. Maka dari itu dia bakal makan resource yang ya tergantung ekstensinya. Kalau ekstensinya berat ya dia bakal makan resource yang signifikan. Makanya bakal nambah berat ya udahnya dia browser, kemudian ditambah lu pakai Chrome lagi. Browsernya ditambah terus terminalnya pakai Hyper yang dalamnya browser juga. Kemudian pakai Discord juga, pakai yang lainnya, aduh udah makin kasihan ke komputernya. Gitu ya. Jadi itu sedikit tips saja dan itu soal pembahasan setup VS Code gua. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa di video-video berikutnya. Terima kasih.